Anna tidak akan berhenti. Sejak Saka mengusir Anna dan Roland dari mansion keluarga Harrison, keduanya selalu berseteru. Setiap hari ada saja hal kecil yang memancing pertengkaran. Bahkan kerap kali Anna pergi dari rumah dan tidak pulang berhari-hari. Dia merasa tidak sudi tinggal di rumah sederhana itu. Sungguh, Anna sangat menyesal karena sudah lebih memilih Roland daripada Saka. Entah bagaimana dia harus mengungkapkan penyesalannya pada Saka, mengingat pria itu tampaknya sudah enggan untuk melihat wajahnya. Rencana apa yang harus dilakukan agar Saka kembali melihat ke arahnya lagi? Setiap Anna memikirkan hal itu, dia benar-benar harus menemukan cara untuk kembali menempati posisi semula. Dan sekarang dia sedang bertemu dengan seorang temannya, meminta saran apa yang harus dia lakukan sekarang. Bukankah Saka sudah mau menikah? Tanya seorang wanita yang duduk di hadapan Anna. Dia menyesap kopi dan kembali meletakkan gelas di atas meja. Apa peduliku tentang itu? Anna tersenyum sinis, seolah bodoh amat dengan status Saka yang sebentar lagi akan berubah. Yang ku mau hanya Saka kembali padaku, dan aku menjadi Nyonya Harrison. Wanita yang duduk di hadapan Anna tertawa kecil sambil menggelengkan kepala. Dia sendiri bahkan tidak habis pikir dengan jalan pikiran seorang Anna, yang menurutnya melewati batas pikiran seorang manusia normal. Kau ini benar-benar rakus, Anna. Hei, apa maksudmu? Sentak Anna yang tampak marah. Bukannya memberi saran, dia malah dituduh rakus. Ya, pikirkan saja sendiri. Kau meninggalkan Saka demi ayahnya. Telah tahu ayahnya tidak punya apa-apa, kau ingin kembali pada Saka. Kau sinting. Dia kembali tertawa menganggap tindakan Anna benar-benar lucu. Tapi dia masih berusaha menahan tawanya agar tidak lepas, karena tentu saja itu akan mempermalukan Anna nanti. Aku mengajakmu bertemu bukan untuk meminta ceramah. Aku ingin kau memberi rencana yang bagus. Anna tampak kesal karena dia benar-benar tidak membutuhkan sebuah nasihat tidak berguna temannya itu. Dia hanya ingin sebuah rencana bagus yang tentunya pasti berhasil. Dia sudah muak bersama dengan Roland. Bahkan kini dia sudah mengajukan surat cerai. Aku tidak punya ide, Anna. Jadi pikirkan saja sendiri. Ucapnya sudah menutup percakapan mereka. Mendengar hal itu, Anna semakin marah. Dia berdiri lalu meraih tas handbag brandednya. Benda itu adalah satu-satunya kepunyaan Anna yang memiliki harga. Selain itu, sudah dirampas oleh Saka untuk melunasi utang Roland. Sia baru 3 tahun merasakan hidup bergelimang harta. Dan sekarang dia sudah kembali miskin. Anna menghentikan taksi, meninggalkan temannya begitu saja. Dia tidak akan peduli pada orang yang tidak bisa memberikannya bantuan. Dan sekarang pun dia harus menggunakan taksi kemana-mana, karena mobilnya dan juga Roland sudah disita. Sungguh, sekarang dia hidup sangat sengsara. Dan nanti malam dia bahkan berencana untuk kembali ke rumah ibunya. Dia tidak mau berurusan dengan Roland lagi. Pria itu sudah jatuh miskin dan tidak memiliki apa-apa lagi. Bahkan sekarang dia hanya tinggal di sebuah rumah sederhana. Mana bisa Anna menetap dengan lama di tempat seperti itu. Aku harus menemui Saka, gumam Anna dalam hati. Lalu dia menepuk pundak sang supir taksi. Pak, ke Harris Group ya? Siapa yang tidak mengenal Harris Group di kota ini? Semua orang mengetahui perusahaan besar itu. Dan ini merupakan penyesalan terbesar untuk Anna sendiri. Seharusnya dia memang tidak termakan ucapan Roland. Seharusnya dia setia pada Saka. Dan jika itu terjadi, dipastikan saat ini hidupnya sangat bahagia. Rasanya dia ingin menangis saja sekarang. Sesampainya di gedung Harris Group, Anna langsung turun dengan tergesa-gesa. Dia segera memasuki lift, karena sekarang wanita itu masih sangat bebas dengan akses keluar masuk di sana. Dia harus menemui Saka. Dia harus lebih sering menemui pria itu agar bisa menarik perhatiannya. Karena hanya dengan itu, peluang yang dia miliki sekarang. Baru saja dia ingin memasuki lift khusus orang-orang penting. Tiba-tiba seorang security langsung menghalangi jalan Anna. Apa yang kau lakukan? Sentak wanita itu karena langsung menekan pintu lift agar segera tertutup. Mencari masalah dengan saya? Maaf Nona, tapi sesuai perintah Tuan Saka, Anna tidak bisa masuki lift ini. Pria itu menjelaskan, tapi sepertinya Anna memang tidak akan bisa menerima hal itu. Karena sekarang dia benar-benar melihat geram. Kau tidak tahu saya siapa? Saya calon istri Saka. Anna memekik hingga menarik perhatian beberapa karyawan yang berada di lobi utama. Mereka tentu mengenal Anna. Karena saat Roland masih berjaya, dia kerap datang ke kantor. Berani kau menghalangi saya? Maka kau akan tahu akibatnya. Anna menunjuk pria itu mengancamnya dengan kata-kata yang sering dia lontarkan dulu. Tapi sekarang dia benar-benar lupa akan posisinya. Jika ternyata dia sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Minggir, jangan berani menghalangi jalanku. Dia mendorong lengan penjaga keamanan itu dengan kasar, menyingkirkan dia dari depan lift, lalu segera menekan tombol lagi. Namun tiba-tiba, seseorang lebih dulu menekan tombol, sehingga hal itu langsung menghentikan gerakan Anna. Dia menoleh ke samping dan benar-benar terkejut ketika mendapati Stella berdiri di sampingnya. Seketika kesalahan itu berubah menjadi sebuah kemarahan. Kau!
Menyadari siapa yang berdiri di hadapannya, Stella tersenyum kecil. Dia masih saja bersikap ramah, meski tahu berhadapan dengan Anna. "Halo Anna, apa kabar?" Sapaan tamanya itu benar-benar tidak digubris oleh Anna. Dia memandang Stella dengan sinis, seolah menunjukkan kesan jika dia sangat membenci Stella. "Kau mau kemana?" Anna tidak menjawab, karena sekarang dia sedang memikirkan sebuah rencana bagaimana jika dia memberi Stella pelajaran dalam lift. Toh, pasti tidak akan ada yang tahu. "Ingin menemui calon suamiku?" "Bagaimana?" tanya Stella yang tampaknya tidak paham dengan ucapan wanita itu. "Calon suami atau suami? Bukankah Tuan Nolan sudah dipecat?" Dengan polosnya dia bertanya hal itu. Dan tentu saja semakin memancing kemarahan Anna. "Nona, mari masuk." Tiba-tiba seorang pria muncul dari arah belakang. Dan itu sangat mengetikkan Anna. Dia mendapati pria muda sedang mempersilahkan Stella. "Terima kasih Zeva." Stella tersenyum lalu masuk ke dalam lift lebih dulu. Kemudian disusul oleh Anna juga Zeva. "Pria ini siapa?" gumam Anna sambil melirik Zeva dengan sinis. "Sial, kenapa Saka memperlakukan wanita ini dengan sangat baik? Anda siapa? Kenapa masuk lift ini?" Pertanyaan sinis Zeva mengagetkan Anna. Pria itu benar-benar membuat dia jengkel, apalagi melihat wajah Stella yang selalu mengumbar senyum. Rasanya semakin membuat dia tidak sabar untuk menghajar wajahnya. "Seharusnya aku yang bertanya, kau siapa?" Sentak Anna menatap galak ke arah Zeva yang terkejut. "Sial, kenapa wanita ini seperti ingin menyerangnya?" "Saya, Zeva." "Sudah, biarkan saja," ucap Stella yang langsung menengahi perdebatan mereka. Seperti ucapan Brans, jika Anna bukan seorang wanita yang mudah dilawan. Jadi untuk menghadapi wanita ini harus seorang yang bijaksana. Mendengar perintah Stella, akhirnya Zeva memilih untuk diam. Dia harus menuruti semua ucapan Nona. Pria itu berdiri di belakang Stella, namun tatapannya terus tertuju pada Anna. Entah kenapa dia merasa jika wanita yang selalu berdandan glamor itu terlihat sangat tidak bersahabat. "Heh, wanita sialan, dengar ya. Saka itu hanya milikku. Akan kurebut dia dari wanita murahan sepertimu." Setelah menatap Anna, dia memandang wajah wanita itu yang selalu saja marah ketika bertemu dengannya. Tapi dia harus menghadapi wanita ini dengan cara manis. "Lakukan saja jika kau bisa, Anna." "Kau menantangku?" sentak Anna yang semakin menambah level kemarahannya. "Tidak," jawab Stella sambil menarik nafas. "Lakukan saja jika kau bisa." Mendengar ucapan itu, Anna tersenyum sinis. Dia melirik Stella yang kini memandang ke arah depan. "Jangan lupa, jika aku adalah cinta pertama Saka, dia tuh sangat tergila-gila padaku," ucapnya dengan penuh penekanan. Anna akan mencari cara agar Stella bimbang, takut, lalu marah. Dengan begitu, dia akan lebih mudah memasuki hidup Saka lagi. Tapi tampaknya Stella seolah mampu membaca pikiran wanita itu. Karena sekarang dia malah tertawa sumbang. "Kamu memang yang pertama untuk Saka. Tapi ingat, sekarang aku yang menjadi pemenang hatinya. Jadi selama aku masih berdiri, jangan berharap kamu bisa memasuki kehidupan Saka." Anna sontak terkejut dengan ucapan Stella. Dia menatap wanita itu dengan mata melotot. Rasanya dia sudah sangat ingin menghajar Stella habis-habisan di sini. "Jadi pulanglah, karena menemui Saka akan sangat percuma. Sekarang dia sudah menciummu, Anna." Ting! Pintu lift berbunyi, bertanda jika mereka sudah tiba di tingkat paling atas series grup. Stella langsung keluar dan masih meninggalkan senyum di bibirnya. Stella tidak menyadari jika ucapannya barusan sangat melukai hati Anna. Dan itu justru semakin menimbulkan kemarahan baginya. Zeva ikut keluar, namun tatapan pria itu tidak kunjung lepas dari Anna. Dia tidak mengenal wanita ini, tapi tahu jika Anna bukanlah salah satu teman dari Stella. Dia menghentikan langkahnya sebentar lalu memandang Anna yang sudah terlihat sangat marah. "Kau benar ucapan Nona Stella, jadi pulanglah. Karena Tuan Saka tidak mengizinkan orang asing masuk ke dalam," ucap Zeva lalu dia pergi menyusul Stella. Anna yang sudah tidak berkutik hanya bisa menahan emosinya. Dia bahkan harus pulang dengan tangan kosong karena mendekati Saka sekarang akan sangat percuma. "Brengsek, dia benar-benar mencari masalah denganku," geramnya saat melihat Stella melenggang dengan bebas untuk masuk ke dalam ruangan Saka. "Lihat saja, aku tidak akan berhenti sampai di sini. Aku akan menyingkirkan wanita itu dari hidup Saka." Dia benar-benar terlihat sangat marah. Anna memilih untuk turun ke bawah. Kali ini dia kalah. Tapi nanti dia akan kembali dan merebut posisi Stella, lalu membuang wanita itu dari hidup Saka. Dia tidak akan tinggal diam dan membiarkan Stella hidup bahagia bersama Saka. Tiba-tiba Anna teringat sesuatu. Pria yang pernah berpelukan dengan Stella. Aku yakin pria itu bisa membantuku," gumamnya dengan senyum licik dan segera menutup lift. Entah apa rencananya sekarang, tapi yang pasti Anna benar-benar tidak akan tinggal diam. Dia berambisi akan merebut Saka kembali. Mungkin waktunya akan lambat, tapi nanti dia akan benar-benar melakukan hal itu. Menggunakan informasi yang dia dapatkan dulu,
Akhirnya, Anna bisa menemukan keberadaan John. Dia menunggu pria itu di sebuah kafe, karena sekarang dia sudah membuat janji dengannya. Seorang pria langsung menghampirinya. Saat dia sudah mendapatkan ciri-ciri yang disebutkan, John mendekati Anna, yang tampak sibuk dengan ponselnya. Anna menyadari kedatangan pria itu, dan dia langsung tersenyum lebar ketika melihat John sudah duduk di hadapannya. "Kau sudah sampai?" tanyanya yang terlihat sangat bahagia. "Aku tidak mengenalmu. Ada urusan apa sampai kau memintaku ke sini?" tanya John. Dia menatap Anna yang terasa sangat asing baginya. "Perkenalkan, aku Anna." John melirik uluran tangan itu, lalu kembali memandang Anna dengan penuh curiga. Orang asing dari mana yang tiba-tiba menghubunginya dan meminta untuk bertemu? "Tidak perlu basa-basi, katakan apa yang kau mau," ucap John. Dan itu langsung membuat mood Anna berubah. Sial, jika bukan karena butuh, dia tidak akan mau menemui pria sombong ini. "Baiklah, aku menemuimu karena aku ingin mengajakmu kerjasama." John mengerutkan keningnya. Kerjasama seperti apa yang dimaksud? Padahal mereka baru detik ini saling mengenal. "Maksudmu? Kau tahu Stella?" John micingkan matanya. Tentu saja dia ingat dengan Stella, mantan kekasih yang sudah mengkhianatinya. "Aku tahu dia mantan kekasihmu. Kau masih mencintainya?" Pria itu menarik nafas dengan kasar. Jika kembali mengingat Stella, dia juga akan teringat dengan pengkhianatan wanita itu. "Aku tidak memiliki hubungan apapun lagi dengannya, jadi jangan bahas apapun tentang dia." Anna tahu. Sepertinya John tidak tertarik, karena sekarang pria itu sudah terlihat bosan, bahkan berkali-kali menarik nafas. "Kau masih mencintainya?" Seketika John terdiam. Dia tidak menjawab. Sejujurnya, tidak semudah itu melupakan Stella. Hubungannya dengan Stella sudah cukup lama dan tentu saja akan sangat sulit melupakannya. Tapi, apa yang dilakukan oleh Stella benar-benar menyakiti hatinya, sampai membuat dia sangat marah, hingga mengakhiri hubungan mereka. Meski pada kenyataannya, dia masih mencintai Stella. "Kita tidak saling kenal, jadi jangan bahas hal yang terlalu pribadi," ucap John yang masih memberi batasan antara mereka. "Aku tahu, tapi aku hanya ingin meminta bantuan karena di sini posisi kita sama," ucap Anna dengan cepat sebelum John benar-benar tidak berniat untuk idenya. "Maksudmu?" tanya pria itu dengan mengerutkan kening. Dia memandang Anna yang sudah mulai mempengaruhi pikirannya. "Stella merebut calon suamiku, padahal sebentar lagi kami akan menikah," ucapnya dengan raut wajah sangat sedih. Mendengar hal itu, John benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka jika Stella merebut pasangan orang lain. Dan sebentar lagi mereka akan menikah. Hatiku sangat hancur dengan pengkhianatan itu. Atas akting yang diberikan oleh Anna, perlahan John mulai menaruh simpati. Apalagi ketika melihat wanita itu berkaca-kaca. "Padahal aku sedang mengandung anak Saka." "Kau hamil?" tanya John yang sudah makin terpengaruh. Apalagi ketika melihat Anna mengangguk lemah. Bagaimana bisa Stella melakukan hal ini? "Stella benar-benar merusak hidupku dan juga masa depan calon anakku." Anna mulai berkaca-kaca untuk menambah kesan sempurna aktingnya. Karena jika tidak seperti ini, maka akan sulit untuk meminta bantuan John. Ingat, Anna akan melakukan apapun untuk merebut Saka kembali. Tidak mungkin Stella melakukan itu. "Tapi ini kenyataannya, dan aku adalah korbannya," ucap Anna. Dia berusaha memancing simpati John agar mau membantunya. "Saka membuangku begitu saja setelah Stella berhasil menggodanya. Jadi tolong bantu aku." John masih terlihat bimbang. Di satu sisi dia tidak percaya, namun melihat wanita di depannya ini, dia justru sulit untuk tidak percaya. "Stella sangat jahat. Dia bahkan berkali-kali menghalangiku untuk bertemu dengan Saka. Dia harus tahu tentang kehamilanku. Jadi tolong bantu aku, John," ucap Anna lagi, dan kali ini dia menyentuh punggung tangan pria itu. John yang masih ragu, tidak tahu harus melakukan apa. Di satu sisi dia tidak percaya, tapi wanita ini terlalu sangat jujur baginya. Apalagi dia sampai menangis seperti sekarang. "Tapi jika kau tidak mau membantuku, tidak apa, John. Biarkan Stella bahagia dengan calon suamiku, dan aku menderita." Anna benar-benar handal dalam berakting. Dia tahu karena sudah berhasil mengambil simpati John. Bahkan kini dia sampai terisak seperti wanita lemah. Memangnya apa yang harus aku lakukan? Anna menoleh ke atas. Dia menatap wajah itu yang terlihat sangat serius sekarang. Apa dia berhasil merayu John? Seketika senyum kemenangan tercetak jelas di bibirnya, menandakan jika Anna berhasil mencari sekutu.